mengapa kita harus tetap semangat, antusias merayakan Natal? Sebagaimana kita ketahui bahwa hari-hari ini banyak orang Kristen tidak lagi antusias, bahkan berkata bahwa Natal tidak lagi alkitabiah. Ada dua hal yang mendasari pemikiran tersebut. Yang pertama dikatakan bahwa tanggalnya nggak lagi tepat. Yang kedua adanya keterkaitan dengan tradisi Yunani Romawi kuno, sehingga membawa banyak orang Kristen tidak lagi semangat untuk merayakan Natal. Nah, hari ini kita akan belajar dari studi Alkitab. Kita akan melihat kembali yang kita baca akan memberikan satu keterangan yang cukup kuat mengapa kita tetap harus merayakan Natal. Nats tersebut saya akan bacakan dari Lukas 2 ayat yang ke-10 sampai yang ke-14. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya ayat 14, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Mengapa kita tetap harus merayakan Natal? Alasan yang pertama adalah para malaikat memuji, bersorak ketika Yesus lahir ke dunia. Teks yang kita baca tadi mengingatkan kita, menegaskan kita bahwa para malaikat menyambut Natal dengan sukacita. Kedatangan para malaikat dalam kisah ini bukan hanya untuk memberikan kabar kepada para gembala. Di pasal kedua ayat ke-8 dikatakan di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Ayat yang ke-9 dikatakan tiba-tiba berdiri seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Bahwa kisah Yesus lahir, para malaikat datang memberitahu bahwa mereka bersukacita, kemuliaan Tuhan bersinar. Mereka memuji Allah. Jika para penghuni sorga, para malaikat bersorak, bersukacita menyambut kelahiran Yesus, atas dasar apa? Penghuni bumi tidak bersorak-sorai menyambut Yesus, terlebih kita orang-orang Kristen yang telah percaya kepada Yesus Tuhan. Alasan kedua mengapa kita tetap harus merayakan Natal adalah para tokoh Alkitab di Injil Lukas pasal pertama dan pasal kedua, semuanya mereka merespon, mereka bersukacita menyambut kelahiran Yesus. Salah satu karakteristik kisah Natal di Injil Lukas adalah ungkapan sukacita dari Zakaria, Elizabeth, Maria, dan para gembala. Semua bersukacita. Ungkapan sukacita mereka juga adalah beragam. Ada pujian, teriakan gembira, nubuat, dan nyanyian pujian Zakaria. Kelahiran Yesus mengingatkan mereka tentang janji Allah, kesetiaan Allah, kedaulatan Allah. Tidak merayakan Natal berarti kita tidak selaras dengan respon para tokoh Alkitab. Itulah alasan kedua, kita harus tetap merayakan Natal. Alasan ketiga adalah salah satu doktrin dasar kekristenan adalah berbicara tentang inkarnasi Yesus Kristus. Tentang Allah yang mau menjadi manusia. Allah menjadi manusia adalah doktrin pembeda antara ajaran yang benar dan ajaran yang sesat. Dengan lugas dikatakan bahwa 1 Yohanes 4 ayat yang kedua, demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Doktrin pembeda inilah yang membawa kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan juga manusia. Oleh karena itu, kalau kelahiran Yesus adalah momen amat penting dan juga merupakan inti ajaran kekristenan, mengapa tidak untuk kita tetap harus merayakan Natal? Alasan yang keempat, yang terakhir adalah kelahiran Yesus adalah momen di mana kita umat manusia yang berdosa dihiburkan. Bagaimana mungkin Allah dari sorga yang maha kudus, maha suci mau datang ke dunia, mau datang sebagai manusia, bahkan lahir di palungan yang hina. Melalui Natal kita dihiburkan. Allah memperhatikan kerendahan hati kita. Melalui Natal kita juga diingatkan bahwa Kristus mengenal semua penderitaan dan pergumulan kita, karena Dia telah menjadi sama seperti kita. Dengan dasar ini kita memberanikan diri untuk menghampiri tata kasih karunia Allah untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Jika dengan mengingatkan kita bisa dihiburkan,
Mengapa kita justru memilih untuk mengabaikannya? Oleh karena itu, Natal harus tetap dirayakan bagi orang Kristen. Sehingga 4 alasan ini membawa kita untuk tetap harus semangat, antusias merayakan Natal. Bagaimana kita sadar? Yang pertama, para penghuni sorga bersorak menyambut kelahiran Yesus. Yang kedua, para tokoh Alkitab juga sama merespon dengan sukacita. Yang ketiga, kelahiran Yesus adalah juga salah satu dasar kekristenan, doktrin yang penting yang perlu kita pahami. Dan yang keempat, melalui Natal kita dihiburkan, diberikan sukacita, pengharapan. Umat yang berdosa, umat yang harusnya binasa, beroleh keselamatan, pengharapan yang pasti melalui karya Yesus Kristus. Selamat menyambut Natal, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.